Halo anak-anak ibu, selamat pagi anak-anak. Masih sehat dan semangat? Ya, ibu harapkan kondisi kita semua masih dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak, hari ini pada pelajaran matematika, ibu akan menugaskan kalian loh. Apa itu anak-anak? Yaitu membuat video singkat dari materi yang kalian pilih loh. Materinya nanti akan ibu berikan sebanyak 10. Namun, kalian akan memilihnya satu materi saja. Jadi setelah itu, kalian membuat contoh soalnya satu ya anak-anak, lengkap dengan penjelasannya. Jadi kalian rekam loh, bisa menggunakan kamera, menggunakan kertas, menggunakan pena, dan masih banyak lagi anak-anak. Jadi sebelum itu jangan lupa perkenalkan dirinya dulu. Namanya siapa, kelas berapa, materinya apa, dan satu contoh soal lengkap dengan penjelasannya. Jadi yang ibu pilih nanti anak-anak yang lengkap dengan penjelasannya. Jadi semua harus bekerja keras ya anak-anak untuk membuat video singkatnya. Kalau tidak ada yang dipahami, nanti boleh ditanyakan langsung ke ibu melalui WA ibu. Dan kalau sudah selesai, boleh dikirim ya ke WA ibu. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman, nama saya Kendanya Wisantara dari kelas 6 SD Triatna. Hari ini saya akan membuat video dan menjelaskan tentang rumus dan teori luas lingkaran. Kembali lagi bersama saya. Untuk sekarang saya akan menjelaskan bentuk sebuah lingkaran. Dalam sebuah lingkaran terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian garis diameter dan jari-jari. Diameter adalah garis yang melintang dari ujung ke ujung satu lagi lingkaran. Sedangkan jari-jari adalah ujung yang melintang dari garis yang melintang dari tengah lingkaran sampai ke ujung lingkaran. Sebagai contoh, dalam sebuah lingkaran tersebut berdiameter 28 cm. Jika kita ingin mencari jari-jarinya, maka kita tinggal membagi 28 cm tersebut. Dalam mencari keliling ataupun luas, kita selalu menggunakan simbol pi. Simbol pi ini ditemukan oleh Archimedes yang merupakan seorang peneliti matematika. Pi merupakan sebuah simbol yang memiliki jumlah 3, atau 14 atau 22/7. Dalam mencari sebuah luas lingkaran, kita akan selalu membutuhkan bilangan pi ini. Bila jari-jari yang digunakan merupakan kelipatan 7, maka kita akan menggunakan 22/7. Bila bilangan tersebut bukan kelipatan 7, maka kita akan menggunakan 3,14. Dalam kasus yang kali ini, kita akan menggunakan 22/7 karena terlihat bahwa jari-jarinya adalah 14 cm. Sebagai contoh, rumusnya adalah pi kali r kuadrat. R adalah jari-jari, jadi jangan bingung ya. Saya akan memberi contoh dalam mencari luas lingkaran ini. Karena jari-jarinya adalah 14 cm, maka kita menggunakan 22/7 kali 14 kali 14. Hitung saja dulu. Coret. Dengan 44 kali 14 dengan 616 cm persegi. Jangan lupa menambahkan persegi ya teman-teman. Sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Niko dari kelas 6B. Saya hari ini ingin membuat soal tentang materi kecepatan. Sekarang kita bikin
Ini kan dibilangnya seberapa kecepatan yang harus dinaikkan untuk tepat waktu kan. Jadi ini kecepatan mobil A nya itu kita hilangin dulu, kita cari dulu kecepatan dari 120 jarak bagi waktu. Kecepatan sama dengan 120 km dibagi, karena ini segini berarti kita 1 per 5 jam sama dengan 120 km dikali 5, ini 6 jam, coret ini 20 kali 5 100 km per jam, berarti kecepatannya harus dinaikkan sama dengan 100 km per jam dikurang 60 km per jam sama dengan 40 km per jam. Berarti yang harus dinaikkan itu harus dinaikkan lagi terus 40 km per jam. Selesai, berarti 40 km per jam. Selamat siang, nama saya Dava dari kelas 6A. Hari ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan volume tabung. Jadi rumus volume tabung adalah pi r kuadrat kali tinggi atau luas alas dikali tinggi. Bagian sini adalah tingginya dan bagian setengah sini jari-jari, kalau dihubung semuanya menjadi diameter. Ini jaring-jaringnya, 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Di sini bagian tinggi, di sini jari-jari. Contoh soalnya, volume tabung sama dengan pi r kuadrat dikali tinggi sama dengan 22 per 7 dikali 7 kali 7 kali 12. 7-nya dicoret saja. Jadi sama dengan 154 dikali 12. Jadi 1848 cm kubik. Sekian, terima kasih. Teman-teman, nama saya Ratna Elisa, saya dari kelas 6B. Hari ini saya akan membahas materi tentang volume ruang, yaitu balok. Jadi di sini saya punya bangun ruang, ada 2 balok. Yang pertama ada yang ini dan yang kedua ada yang ini. Kemudian di sini saya akan membahas pertama yang ini dulu ya. Oke, langsung aja yuk, daripada berlama-lama kita mulai. Volume balok ini cukup mudah kok, kalian hanya perlu ingat rumusnya, yaitu LA kali tinggi. Buat kalian yang belum tahu LA itu apa, LA itu luas alas. Kemudian kalian hanya tinggal lihat alasnya itu berbentuk apa. Kalau yang ini alasnya itu berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang kalian hanya perlu masukkan rumus luas alas persegi panjang, yaitu P kali L. Dan kalian hanya menambahkan T. T itu diibaratkan sebagai tinggi ya. Lalu kalian hanya perlu memasukkan angka-angka yang ada di situ. Bukan angka-angka, kalian hanya perlu mengkalikannya semua. Nah, mudah sekali kan? Yuk kita belajar matematika, nggak perlu susah kayak gitu. Jadi di sini kalian hanya perlu mengalikan satu persatu ya, kalau kalian tidak bisa langsung sekaligus. Nah, mudah sekali kan? Langsung dapet deh hasilnya. Yuk langsung saja kita jawab soal yang kedua. Ya, kalian juga tidak perlu panik jika menemukan soal seperti ini. Ini hanya dibalik kok dari balok yang biasanya. Jadi, sama seperti yang di atas, kalian hanya perlu memasukkan rumus dari balok. Karena ini alasnya berbentuk seperti persegi, kalian masukkan rumus persegi aja. Lanjutnya sama kok, tingginya kalian hanya tinggal mengalikan saja. Nah, sama-sama mudah kan? Langsung dapet deh. Nah, setiap bangun ruang kalian jangan lupa memberikan satuan kubik ya.
Bye teman-teman, sampai jumpa lagi. Baiklah anak-anak, setelah Ibu perhatikan dari setiap video kiriman singkat yang kalian kerjakan, ternyata hasilnya itu sangat menarik dan bagus loh anak-anak. Ternyata banyak juga ya yang bercita-cita jadi ingin guru. Semoga tercapai ya cita-citanya. Nah, anak-anak, bisa Ibu simpulkan dengan kalian sudah mengerjakan video singkat tadi, artinya kalian itu sudah memahami materi yang Ibu berikan loh. Jadi anak-anak, Ibu harapkan selama pembelajaran home learning di rumah, kalian bisa tetap mengikutinya dengan semangat ya. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa kembali.